Saya sudah lapor polisi. Yang saya lapor satu si Rasman itu yang pansos melulu, dia ingin ngetop seperti aku. Yang kedua kliennya. Dan dalam waktu dekat akan diperiksa itu. Laporan di Polda, Bang? Pokoknya ada deh, sudah gua lapor. Dan si Rasman itu yang paling utama target saya tuh. Yang di UK ya? Iya, Alex pacarnya Loli yang di UK. Loli punya pacar di UK 3. 1, Anthony Dodola. Kedua, Alex. Ketiga, Anthony dari Timor Leste, tinggal dengan anak saya. Ada rumah tetangga dengan anak saya. Itu ceritanya. Jadi dia tidak. You have to click there. Dia tidak. Terus Click back here. Oh. Aduh, kalian ini Mami sudah explain, sudah berkali-kali, tapi kalian tidak pernah mau dengar. Jadi tidak usah Mami bicara-bicara Jadi cukup lagi. sudah. Mami Nanti mau kalian bilang, Mami mau dengar Ibu. sok tahu. Mami ada ngomong, tapi Mami ada mau dengar sama Bunda Korla. No, Mami. Klik the yes. Gak usah kau nyentil-nyentil Maharani, gak ada urusan dengan Maharani. Ya, yang Aduh. katanya bilangin Bunda katanya apa di Indonesia itu? Apa katanya? Bilangin Maharani bangku segala macam. Hei. Jadi gini, kemarin saya ditelepon sama Nikita, mau nggak jadi pengacaraku, hanya kau yang mampu lawan si botak katanya kan. Terus saya bilang saya tidak mau mencampuri kasus, apalagi sudah berjalan lama. Nanti dikira orang saya seolah-olah nggak ada kasus. Jadi saya waktu itu menolak bukan berarti karena saya tidak teman sama Nikita, bukan. Karena sudah berlangsung lama, kan saya nggak mau. Cuma saya hanya kasih pandangan secara teori hukum. Jadi saya tidak memihak untuk siapapun. Secara teori hukum, anak di bawah umur tidak hanya boleh kasih surat kuasa ke pengacara melalui ibunya. Karena demi undang-undang anak di bawah umur itu walinya adalah ibu. Jadi kalau ada seorang anak di bawah umur kasih kuasa ke pengacara lain, anaknya sendiri yang tanda tangan, itu tidak sah dan polisi berhak menolak surat kuasa itu. Itu adalah perintah undang-undang. Itu yang pertama saya bilang, ya. Jadi sekali lagi saya tidak mau mendukung siapapun, saya hanya ngomong normatif hukumnya. Yang kedua saya bilang, kalau hubungan seks dengan anak di bawah umur, walaupun suka sama suka, itu ancaman hukuman dari 15 tahun dan itu bukan delik aduan. Polisi yang mengetahui itu walaupun suka sama suka. Yang datang ke Kopi Jono sudah berapa orang saya proses dan dipenjara gara-gara begitu. Dan saya nggak tahu apakah mereka membuat seks, saya nggak tahu. Itu kan ada pembuktian. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Fadel Badijah dengan Laura Mezani. Beri kode getol ingin jadi menantu Nikita Mirzani, Fadel Badijah banjir hujatan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Nikita Mirzani memposting ulang. Saya nggak peduli diposting ulang Nikita Mirzani atau siapapun. Yang jelas apa yang saya sampaikan saya tidak perlu menunggu setuju atau tidak setuju dan validasi orang lain. Karena saya yakin apa yang saya sampaikan itu adalah hal yang benar. Loli bukan tidak mungkin mendapatkan brainwash dari orang lain. Terlebih ketika dia sedang dalam konflik dengan ibunya sendiri. Jangankan anak seusia Loli, kita yang berumur dewasa ketika mengalami konflik dengan orang terdekat, tiba-tiba ada orang yang ikut andil dalam mempengaruhi kita. Bisa jadi kita semakin mengikuti alur pertikaian. Terlebih kita merasa orang terdekat yang berseteru dengan kita ini sebegitu jahatnya memperlakukan kita. Lalu orang-orang di sekitar yang mungkin saja sengaja atau tidak sengaja datang membumbui pertikaian itu, maka akan teramat sangat membara api perseteruan itu. Dalam kasus Loli dan ibunya, saya juga berseberangan dengan polemik pihak ibunya yang kemarin mengumbar aib sang anak. Sangat disayangkan karena yang seharusnya dewasa menyikapi fase pencarian jati diri anaknya, tapi harus dilawan dengan cara mengumbar aib anak sendiri. Hal itu yang membuat saya juga bergetar hatinya, dimana mengingat seberapa kuatkah mental Loli akan terpaan itu. Saya yakin Nikita Mirzani juga menyesali hal itu, sehingga saat ini cara yang dilakukan adalah sebuah cara terbaik dalam mencari solusi dari gelombang pertikaian besar. Sangat disesali jika ada orang lain yang berusaha mengacaukan hubungan anak dan ibu ini. Jejak digital tidak bisa dilupakan. Betapa sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Menyekolahkan sampai ke luar negeri. Kasih sayang telah diberikan selama ini. Begitu dimanjakan fasilitas yang luar biasa. Apakah itu tidak diukur sebagai letak kasih sayang? Sekali lagi, saya hanya mengajak teman-teman untuk waras. Untuk tidak terlalu dalam mencampuri urusan yang benar-benar pribadi. Kita tidak hidup 24 jam sama mereka. Termasuk media yang kadang mencari informasi terlalu dalam. Sudah kerana privasi.
anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Berikut adalah salah satu wawancara Laura Mezani Mawardi pasca dia kabur dari Safe House. Laura, kamu tidak pantas ngomong seperti itu kepada ibumu sendiri. Kamu tidak pantas seorang anak bilang seperti itu atau mengeluarkan statement seperti itu untuk ibumu. Itu tidak pantas. Apalagi dari Laura sendiri juga mengeluarkan statement tersebut. Tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia ini gitu loh. Kalau bisa memilih pun pengen lahir dari rahim siapapun, saya mau jujur gitu ya. Karena saya nggak bangga gitu ya. Mohon maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu, ribut sana sini. Nah, berikut adalah statement dari Lauranya sendiri. Dan menurut gue ya, ini menurut gue, opini gue. Jika itu pertanyaan berbalik kepada Nikita Mirzani, Kaniki mau nggak sih ngelahirin anak seperti itu? Mau nggak sih punya anak yang membanggang seperti itu? Pasti jawabannya tidak, ya. Tapi apa? Nikita Mirzani itu bukan peramal, ya. Dia bukan dukun yang bisa melihat masa depan, yang bisa melihat, oh anak gue ini kedepannya seperti ini. Enggak sayang, karena apa? Anak adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang patut dan wajib disayangi, dicintai, dijaga dengan baik sebaik-baiknya. Karena tidak ada satu ibu pun di dunia ini yang mau mempunyai anak yang membangkang, anak yang bandel, anak yang susah diatur, anak yang durhaka, itu tidak mau. Makanya dari Kaniki pun dia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah bekerja keras untuk masa depan anak-anaknya, ya, terutama buat Laura, buat Aska, buat Arkana, itu sudah dilakukan dengan baik. Sudah dengan baik dan cara yang terbaik. Jadi ingat ya Laura, tidak ada manusia di dunia ini yang menyayangi kamu sebesar apapun kecuali ibu kamu sendiri. Dan ibu kamu rela ya menyayangi kamu meskipun ia bukan yang kamu sayangi. Hanya seorang ibu yang bisa memahami keadaan anak-anaknya. Dan cinta ibu itu seperti kehidupan ini, tidak perlu engkau minta, tanpa engkau bilang pun, iya, cinta itu akan datang pada sendirinya. Kaniki, kalau ini khusus buat lu. Gua juga sebagai emak anak satu single mom ya. Kaniki, gue cuma bilang sama lu, cukup, lepas, sudah selesai. Tugasmu sudah selesai, titik. Gak usah nengok ke belakang, gak usah nengok dia siapa segala macam. Cukup, tutup. Udah, lu minta maaf sama Tuhan, udah selesai. Lu minta maaf sama Allah, ya kan? Lu minta maaf sama dia kalau lu udah gak bisa megang dia. Lu serahin semua sama Allah, udah selesai. Tugas lu sudah selesai. Lu gak usah ngebelain dia mau gimana nantinya setelah lu lepas dia. Lu mau berita ini itu segala macam, cukup diem. Mau orang kiri kanan lu ngomong itu gimana anaknya segala macam, frek sama mereka. Ya, gue bilang aja sama lu. Lu yang punya anak, gue yang gemes. Ya kan Niki ya, gue cuma bilang gitu aja sama lu ya. Udah selesai, titik, kelar. Udah kak, udah. Ya, gue tahu sakitnya lu kayak apa dan gue pernah ngerasain. Cukup, selesai, udah, titik. Lepas, serahin sama Allah, udah. Ya, gak usah lu ngomongin ini, gak usah. Selesai, semua sudah selesai tentang dia. Sekarang fokus ke anak lu. Yang dua anak lo itu fokus, udah. Fokus ke mereka sama fokus ke hidup lo. Udah itu aja kan Niki. Gak akan ada yang nyalahin lo. Yang nyalahin lo itu cuma orang-orang PA, orang-orang tolol, orang-orang bodoh, bangsat semuanya. Ya. Banyak orang-orang juga yang pro ke lo. Gak usah lo takut, gak usah lo gimana. Udah. Ya. Udah itu aja. Gue bilang gitu aja sama lu kak. Lu gak usah lu mikirin ini. Gak usah. Cukup. Pengorbanan lu sudah cukup. Titik, sudah cukup. Dia sudah tahun ini dia udah umurnya udah cukup kan. Ya udah cukup. Udah itu aja. Ya udah, lu kuat. Lu mau nangis-nangis, lu mau teriak-teriak. Gue tahu lu sakitnya kayak apa segala macam. Ya kayak dah. Saya lihat kan Bang Rasman ada sedikit luka ya. Saya juga curiga luka dipaksakan atau luka memang kena pukul, ya kan. Saya kalau melihat wanita cantik kalau pukul gak mungkin luka lah, ya kan. Apalagi nih kita punya pukulan gak begitu berat. Cuma gini, apapun langkah dari Nikita, bagi saya itu ada benarnya.
soal langkah pemukulan bukan, tetapi langkah amarah. Karena itu seorang ibu. Ya. Siapapun dia di Indonesia ini kalau anaknya dibawa, diatur-atur, meninggalkan ibunya pasti dia marah. Persoalan pemukulan itu, kalau saya di posisi Nikita, saya pemukul 1 kali. Saya tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Manusia seperti raksasa ya, seperti raksasa kayak gitu, gak mungkin biarkan pukulan kecuali dia sengaja untuk dipukul. Iya kan? Saya curiga itu. Rasman sengaja dipukul supaya luka gitu. Jadi Bang Rasman janganlah acting lah. Pukulan itu bisa Anda tangkis gitu. Nggak usah Anda biarkan pukulan masuk. Jadi gini, sejak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, kan anak Indonesia banyak yang nakal. Banyak anak-anak di sekolah melawan gurunya, anak-anak melawan orang tuanya. Karena anak mau bebas, tetapi pada saat anak mau bebas tetapi offside daripada didikan, keluar daripada cara didikan, maka hal-hal ini bisa saja terjadi. Banyak hal terjadi usai Laura Mezani kabur dari rumah aman. Putri Nikita Mirzani ini siap melakukan apapun demi bebas dari jeratan rumah aman dan Nikita Mirzani. Bahkan Loli telah mengaku siap diadopsi. Nama Rasman Arif Nasution muncul sebagai pihak yang disebut Loli cocok untuk mengadopsi dirinya. Terkait permintaan adopsi tersebut, Nikita sebagai ibu ternyata memilih tenang. Ketimbang berebut, Nikita mempersilahkan Rasman mengadopsi putrinya. Terkait persoalan ini ada satu pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan ayah kandung dari Laura Mezani. Loli diketahui adalah anak dari pasangan yang sudah bercerai, namun sang ayah disebut-sebut masih hidup hingga sekarang. Ayah dari Loli bernama Aizawa Naseru Asri, namun berbeda dari Nikita dan Loli. Sedikit informasi yang berbicara soal Aizawa. Meski begitu, Nikita pernah menegaskan jika mantan suaminya bukan sosok sembarangan. Begitu pula dengan profesi yang dimiliki. Ada kabar yang menyebut bahwa Aizawa adalah anak dari pejabat. Hanya saja privasi yang begitu dijaga membuat identitas keluarganya masih menjadi teka-teki. Hubungan antara Aizawa dan Loli digambarkan tidak baik, terutama usai Loli mengaku belum pernah bertemu ayah kandungnya. Sisi lain, nama Aizawa sempat disebut Nikita ketika berhadapan dengan Rasman Arif Nasution. Diduga jika Nikita masih berkomunikasi dengan Aizawa. Ada bapaknya Laura, tapi nggak mau dia kenalan sama lo. Dia ngomong sama gue, itu siluman dari mana sih, siluman jenis apa? Kata Nikita Mirzani mengejek Rasman. Beberapa waktu lalu dilansir kembali pada Minggu 12 Januari 2025. Rasman, ngapain lu tanya-tanya bapaknya Laura? Bapaknya Laura itu orang kaya, nggak miskin kayak lu. Itu mantan laki gua aja sampai WhatsApp. Katanya itu kenapa si Bahlul ngomong begitu, lanjutnya.